Ibu Kepala Sekolah SDIT Zaidin Sabit, yang kami hormati Bapak Ibu Ustadz Ustadzah SDIT Zaidin Sabit. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai rahmat, nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi modul guru pendidikan guru penggerak budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat yaumul akhir nanti dan kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hari ini bersedia hadir untuk mendengarkan atau belajar tentang modul pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4 budaya positif. Assalamualaikum, sudah tepan saya Siti Warifah mengajar di SDIT Zaidin Sabit kelas 5. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu budaya positif. Itu terdiri dari konsep-konsep yang akan kita pelajari, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Yang kedua arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Budaya positif kita mungkin baru pertama ini mendengarkan kata budaya positif, padahal ini sudah kita jalankan selama kita berada di sekolah kita. Kalau di sini budaya positif itu menurut Fuller adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, menurut Hill dan Peterson mendefinisikan budaya sekolah sebagai tradisi dan kebiasaan sehari-hari yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan komponen yang ada di sekolah dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Yang selanjutnya, budaya positif di sekolah membantu mencapai visi sekolah. Untuk mewujudkan visi sekolah, budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolahnya. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik itu kelas maupun sekolah. Ini perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu perubahan yang pandangan kita tentang sesuatu. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Tidak ada bullying, anak-anak merasa nyaman. Itu salah satu cara kita bisa membangun budaya positif. Sehingga anak-anak, murid-murid kita itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini. Kalau kita itu biasanya menjalankan disiplin itu dengan sanksi dan penghargaan, tapi ternyata itu berbeda dengan hari ini yang akan kita pelajari. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Dian Gonsen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin dari Gonsen tadi, mari kita menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Kontrol ini dilakukan oleh seorang guru.
bawah ini adalah paparan William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ini miskonsepsi tentang kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu ya. Kalau anak-anak itu tidak mengizinkan, maka apa yang akan kita lakukan, kita katakan itu murid-murid biasanya tidak akan juga melakukan ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebenarnya penguatan positif atau bujukan itu secara jangka waktu tertentu itu tidak akan menumbuhkan rasa disiplin pada siswa ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Ini kritikan itu membuat murid mengontrol menuju pada identitas gagal ya. Kalau anak-anak dikritik itu anak-anak merasa gagal ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Malah mereka itu merasa dirinya itu adalah diri yang tidak baik. Jadi kritik itu mungkin untuk anak-anak ini tidak mungkin jangka pandangnya akan berdampak tidak begitu baik. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Bahwa kita seringnya itu memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita ya. Padahal itu tidak baik untuk kondisi anak-anak ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, mengontrol muridnya. Kita lihat ini stimulus responnya ya, yang perlu kita ubah paradigma kita tentang penegakan disiplin itu seperti ini ya. Kalau kita itu biasanya ada di stimulus respon tentang dunia, padahal idealnya kita itu harus di teori kontrol tentang dunia ya. Kalau kita biasanya realitas kebutuhan kita sama, kita memandang bahwa kebutuhan kita itu sama ya. Padahal di teori kontrol pandangannya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Anak-anak pun juga begitu ya, bahwa kebutuhan anak-anak itu berbeda dengan kebutuhan kita seorang guru. Yang kedua, stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Ini berbeda ya dengan teori kontrolnya, bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda juga. Anak-anak pun begitu ya. Anak-anak pun memiliki pandangan juga yang pandangan atau gambaran tentang sesuatu juga berbeda, tidak seperti kita. Dan apabila kita di kelas kita ada 28 anak, berarti pandangan anaknya itu juga sebanyak 28, dan kita tidak boleh memaksakan pandangan anak yang 28 itu sama persis dengan pandangan kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama ya. Ini yang sering kita lakukan ya, bahwa kita orang lain itu harus berpandangan sama dengan kita. Bahkan kita untuk menyamakan pandangan ini, kita secara tidak sengaja juga sering memaksakan kehendak kita ya. Untuk di teori kontrolnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dunia di pandangan orang lain itu juga berbeda. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Bahwa anak-anak kita itu berperilaku itu mempunyai tujuan, dan tujuannya itu biasanya berdasarkan tentang kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan belajar juga kebutuhan dasar. Jadi bagi pandangan kita itu anak-anak berperilaku buruk, padahal mereka itu berperilaku itu biar ada tujuannya. Misalnya untuk kasih sayang, minta perhatian ya. Itu bagi kita itu kok nakal, kok nggak solid, padahal mereka itu juga berperilaku yang demikian itu mempunyai suatu tujuan.
Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Untuk teori kontrolnya, hanya diri kita yang bisa mengontrol pribadi kita. Tidak bisa orang lain itu mengontrol diri kita sendiri. Begitupun juga murid-murid kita, bahwa murid-murid kita itu tidak bisa dikontrol oleh diri kita. Ya, anak-anak hanya perlu dibimbing, anak-anak perlu diarahkan, ya, karena mereka juga punya pribadi sendiri-sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan badai. Terus yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kalau di stimulus respon itu model berpikirnya yaitu menang dan kalah. Ya, ada yang merasa menang, ada yang merasa kalah. Tapi kalau yang di teori kontrol ini adalah model berpikir menang-menang. Jadi semuanya tidak ada yang kalah, ya, semuanya berpikir bahwa ini adalah jalan terbaik. Dan seorang guru itu idealnya harus di teori kontrol yang tentang dunia, tidak seperti stimulus respon. Nah, ini paradigma ini harus kita ubah. Ya. Kalau kita biasanya di kolom stimulus respon, kita harus berusaha sekarang di teori kontrol tentang dunia yang ideal seperti ini. Karena kita tidak bisa memaksakan pandangan kita, kehendak kita itu kepada orang lain, walaupun itu anak-anak, ya. Walaupun itu anak-anak, kita harus berusaha bahwa berpikir bahwa anak-anak itu suatu pribadi yang setiap anak mempunyai pribadi yang istimewa. Jadi untuk selanjutnya kita berusaha agar teori kontrol tentang dunia ini menjadi bagian atau pandangan kita tentang pengelolaan di kelas nanti. Ya, next. Ini sekarang kita akan belajar tentang disiplin, ya. Teori kontrol tadi itu bertujuan agar anak-anak kita bisa mempunyai salah satu sikap karakter yang istimewa, yaitu pribadi, yang disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, merdeka itu tidak diperintah-perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Disiplin, ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya belajar. Ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi ini, ya, yang sering kita pahami, bahwa disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ini yang sering kita pahami. Padahal intinya dari disiplin itu adalah apa yang dia hargai, maka dia akan menggali potensinya untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Setiap manusia di dunia itu, inilah kebutuhan yang mereka inginkan. Ya, kebutuhan dasarnya seperti ini, ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan terakhir kekuasaan. Ini, ya, ini diagramnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, Mbak. Ya. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan itu dengan hukuman, ya, itu motivasi eksternal. Ini mereka berdisiplin itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka mereka itu disiplin. Seperti kalau kita memakai helm, itu kok
karena nanti tidak disemprit Pak Polisi, ditilang, itu berarti motivasi dari eksternal. Tapi kalau kita memakai helm karena itu bagian dari keselamatan, untuk menjaga keselamatan kita, maka itu adalah motivasi internal. Tapi kebanyakan dari kita motivasinya itu masih motivasi eksternal. Jadi itu biasanya mereka melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Misalnya anak-anak kok belajar giat biar nanti dapat hadiah, itu termasuk adalah motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal, ini anak-anak sudah memerlukan atau membutuhkan belajar dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Yang ketiga, untuk menghargai. Ini motivasi disiplin yang paling kuat itu yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Ya. Ini adalah motivasi yang ideal, motivasi internal tentang disiplin. Oke. Jadi harapannya sekolah kita itu bisa menumbuhkan yang ketiga ini. Jadi anak-anak disiplin itu tidak hanya karena mereka menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, tapi yang ketiga ini mereka itu menghargai diri mereka sendiri untuk menjadi insan atau manusia yang sesuai harapan. Ini selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus peraturan keyakinan? Ya. Mengapa tidak peraturan saja, tetapi mengapa harus keyakinan kelas? Kalau kita kemarin ternyata malah awalnya dari peraturan sekolah atau tata tertib. Padahal itu harusnya dibalik. Untuk menciptakan budaya positif, untuk menciptakan disiplin positif, itu harusnya berasal dari kelas dulu, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini dibangun oleh anak-anak di kelas dengan kesepakatan guru dan murid. Jadi ketika itu menjadi suatu kesepakatan, nanti insya Allah anak-anak itu akan bertanggung jawab dengan hal yang sudah dia sepakati. Ya, dan ini memang harus diulang-ulang, tidak hanya sekali sepakat terus anak-anak akan patuh, ya harus berproses memang. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan serangkaian peraturan. Ini harusnya proses dalam membentuk budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama dari kelas dulu, ya dari kelas dulu kita membuat kesepakatan, peraturan, dan kesepakatan itu menjadi bagian dari anak-anak kita. Ya, misal keyakinan kelas 1 berbeda dengan keyakinan kelas 2. Keyakinan kelas 2 bisa jadi berbeda dengan keyakinan kelas 3. Tapi nanti dari keyakinan-keyakinan ini akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Ya. Insya Allah keyakinan ini mengacu kepada nilai-nilai yang baik, mengacu pada karakter yang baik. Akhirnya dari keyakinan kelas menjadi sebuah lingkungan yang positif dan nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah tersebut. Ya. Ini contoh keyakinan kelas yang kemarin sudah sepakati ya. Salah satunya menjaga kebersihan kelas. Ya, alhamdulillah piket sudah berjalan, jadi bisa membantu Pak Muhyiddin dalam menyapu kelas. Yang kedua, tertib di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini contoh keyakinan yang ada di kelas saya kemarin. Terus yang ketiga, setoran hafalan pulang sekolah. Jadi untuk mengantisipasi anak-anak yang kemarin hafalannya itu tertinggal, ini setiap sebelum pulang kita kemarin kesepakatannya yaitu setoran hafalan. Ya tidak harus dengan saya sebagai gurunya, tapi bisa berpasangan dengan teman-temannya.
Terus yang selanjutnya saling menghormati dan menghargai dengan siapapun ya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang selanjutnya yaitu mendengarkan ketika ada penjelasan ya. Harapannya ketika ada yang berbicara tidak hanya saya sebagai guru, tapi temannya juga, itu anak-anak bisa lebih mendengarkan lagi. Ini contoh keyakinan keselamatan yang kelas yang sudah kami buat seminggu kemarin ya. Ini prosesnya. Yang sebelah sana itu kemarin proses pembentukan keyakinan kelasnya. Yang ini sudah alhamdulillah sudah berjalan ya. Jadi anak-anak sebelum pulang sudah mulai setoran hafalan. Untuk menciptakan kedisiplinan, seorang guru itu mempunyai 5 fungsi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru. Kita evaluasi diri kita seringnya melakukan yang mana? Yang pertama yaitu penghukum. Sering menghukum kalau anak-anak itu tidak disiplin. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Dan posisi kontrol yang paling ideal untuk menciptakan suasana merdeka belajar adalah posisi kontrol sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi restitusi ini prosesnya agar anak-anak itu menyadari kesalahannya dan bisa memperbaikinya dan menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ini ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bahwa kita sebagai manusia itu memang tidak lepas dari salah. Tapi alangkah baiknya kita bisa belajar dari kesalahan. Kita sebagai pendidik mungkin memandang anak-anak kita suatu saat itu akan berbuat kesalahan. Tapi sebagai pendidik yang baik, yang pertama ini ya, kita harus bukan menebus kesalahannya. Kamu salah, kamu harus begini ya. Tapi anak-anak diharapkan bisa belajar dari kesalahan yang dia buat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasanya anak-anak kalau berbuat salah itu pasti merasa dulu, terus sama gurunya juga agak takut ya. Tapi dengan restitusi ini insya Allah akan memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang difokuskan itu adalah pembentukan disiplinnya tadi, bukan karena menghukumnya ya, tapi bagaimana bisa menimbulkan karakter yang baik ketika anak-anak itu sedang membuat kesalahan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Solusinya apa? Biar anak tersebut belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi ini nanti anak-anak tidak merasa dirinya itu buruk ya. Jadi dia ya bisa percaya diri lagi dan tidak misalnya dijauhkan teman-temannya. Kadang kan tidak bisa, kan ada anak-anaknya kan juga nggak mau mendekati gitu ya, karena sudah ada labeling dicap. Ini gambar segitiga restitusinya, yaitu 3 langkahnya: menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Ini ya,
segitiga restitusinya diagramnya seperti ini. Terus Mbak, tahapan restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak merasa yang gagal tadi menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ini tujuannya yaitu membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang dia inginkan kenapa kok melakukan kesalahan tersebut. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, ya, yaitu kekuatan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang, kesenangan, dan bertahan hidup. Kalau anak-anak biasanya mungkin caper ya, cari perhatian, mungkin di rumah bapak ibunya terlalu sibuk, jadi di sini mungkin berbuat sesuatu agar menarik perhatian bapak ibu. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini dikembalikan lagi kepada keyakinan atau nilai-nilai yang sudah disepakati tadi, budaya yang sudah terbangun di kelas kita apa di sekolah kita. Yang kita sudah tuliskan kemarin budayanya apa? Saling menolong, salam, terus sholat berjamaah. Ya, itu perlu kita kembangkan lagi dan kita perbaiki lagi agar lebih baik lagi. Ini segitiga restitusi yang sudah kemarin saya lakukan. Bisa terbuka. Ini insya Allah nanti kita akan belajar menerapkan hal-hal tersebut di kelas dan sekolah kita, agar kelas dan sekolah kita itu menjadi sekolah atau kelas yang menjadi idaman buat anak-anak kita, menjadi rumah kedua buat anak-anak kita, dan anak-anak kita menjadi lebih nyaman dan aman dan merasa ada proses belajar merdeka belajar sehingga bisa menghasilkan profil pelajar Pancasila bisa terwujud. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ilusi tadi itu apa? Ilusi itu gambaran kita, gambaran kita sehari-harinya itu seperti itu. Bahwa kita biasanya memandang anak-anak kita itu, kita orang dewasa bisa memaksakan kehendak kita. Padahal itu kan tidak boleh, idealnya kan tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita, kehendak kita kepada anak-anak, karena mereka punya pandangan sendiri dan gambaran sendiri. Terima kasih sekali deh atas kehadiran ibu-ibu semua. Jazakumullah khairan katsira. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum